Shalom, glory, haleluya. Salam sejahtera, salam sehat. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, ada kuasa yang besar dalam perkataan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan kita ada kuasa yang besar, karena Allah yang melakukan setiap perkataan kita ini. Itu sebabnya berhati-hatilah di dalam kita berbicara, di dalam kita berkata-kata, karena Tuhan melakukan apa yang kita katakan. Di dalam hal ini, kekuatan besar ini karena Tuhan berikan kepada kita. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu yang kita harus syukuri karena Tuhan melakukan apa yang kita katakan. Bagaimana caranya kita memiliki perkataan yang mengandung kuasa? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam firman, sehingga perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita tinggal di dalam firman, kita hidup di dalam firman, maka firman Tuhan menguasai perkataan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hari ini, pagi ini juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita tinggal di dalam firman, dan biarkanlah firman Tuhan itu hidup di dalamnya, dan kita menghidupinya, dan kita menjadi gaya hidup supaya firman Tuhan itu berkata-kata, berbicara, mempengaruhi, menguasai perkataan kita, sehingga apa yang kita katakan itu sesuai pimpinan Roh Kudus, benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat demi mujizat atas kehidupan kita. Jadi perkataan kita akan mengandung kuasa. Pembicaraan kita akan memiliki kekuatan yang besar apabila kita tinggal di dalam firman, hidup di dalam firman, dan melakukan apa yang firman Tuhan suruh, melakukan apa yang Roh Kudus pimpin atas hidup kita. Hari ini, saat ini, biarkanlah sukacita Tuhan, biarkanlah hadirat Tuhan, biarkanlah kuasa Tuhan, pimpinan Roh Kudus memimpin dalam setiap perkataan kita. Apapun yang kita alami, katakanlah yang baik. Apapun yang kita alami saat-saat seperti ini, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan berputus asa. Lebih baik kita mengucap syukur dan katakanlah yang baik, katakanlah yang positif, katakanlah yang membangun. Di mana kita berada akan menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataan kita membangkitkan semangat orang, perkataan kita menguatkan semangat orang yang lemah. Dan hari ini Tuhan melakukan apa yang kita katakan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya perkataan kita ini memiliki kuasa? Percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Jika engkau percaya, akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya biarlah iman percaya kita ini terus kita bangun, kita hidup di dalamnya, sampai betul-betul kita percaya kepada Tuhan secara total.
apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, biarlah iman kita ini bertumbuh, kepercayaan kita ini bertumbuh. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Hari ini, biarkanlah kita tetap percaya kepada Tuhan, maka keajaiban-keajaiban itu terjadi. Kepercayaan ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya hal yang luar biasa. Tuhan pernah bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ada ayat firman Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya biarlah kepercayaan kita hari ini semakin bertambah-tambah. Bagaimana caranya? Selalu kita hidup di dalam firman, mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan bertambah-tambah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya hari ini biarlah kita semakin banyak baca firman, semakin banyak berdoa. Saya percaya kepercayaan kita ini akan bertambah-tambah. Hal yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana perkataan kita mengandung kuasa. Hidup di dalam kekudusan. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau kita ingin memiliki kuasa yang besar dalam perkataan kita, hiduplah di dalam kekudusan. Ketika hidup di dalam kekudusan, Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban. Perkataan kita, apa yang kita katakan terjadi, apa yang kita bicarakan ada kekuatan yang besar. Dan kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Kalau kita terbiasa hidup kudus, maka kita merasakan wibawa Tuhan, maka kita merasakan kehadiran Tuhan, maka kita merasakan tangan Tuhan sedang bekerja. Dan hari ini Tuhan melawat kita dimanapun kita berada hari ini. Saya merasakan hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan, wibawa Tuhan itu menaungi kita. Rasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Tuhan melakukan keajaiban-keajaibannya di tengah-tengah umatnya yang mau hidup kudus di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Glory, haleluya, haleluya. Amin.